Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa bagikan channel ini dan berikan jempolnya agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai informasi yang bermanfaat tentunya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami, mensubscribe, membagikan channel kami dan memberikan like atau jempolnya, kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam, dan kami doakan Anda selalu mendapatkan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai insight kita kali ini mengenai review atau kilasan dari apa yang terjadi di market kita hari ini di IHSG. Kalau kita lihat tadi IHSG sempat dibuka naik sampai ke titik tertinggi ke 5099.577. Dan sebenarnya cukup sempat bertahan di garis pertengahan sampai dengan tiba-tiba Dow Jones Index Future menukik tajam. Dan Dow Jones Index Future yang menukik tajam ini minus lebih dari 1%, sempat 2% malah, membawa seluruh market Asia rontok memerah, dan juga membawa market Eropa dibuka langsung merah, cukup lumayan. Dan kalau kita lihat tadi IHSG sendiri sempat menyentuh titik terendah di 5013.186 untuk akhirnya ditutup naik, hanya mengalami penurunan 20,081 poin atau 0,4% ke 5038.401. Tercatat 269 saham melemah dan 149 saham menguat. Dan ini adalah penurunan IHSG hari yang ketiga berturut-turut sejak tanggal 15 penurunan 1,18%, tanggal 16 0,83%, dan saat ini 0,4%. Investor asing sendiri hari ini masih terus menjual saham-sahamnya dan mencatatkan net foreign sale sebesar 405,02 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat jumlah transaksi yang terjadi di IHSG hari ini sebetulnya cukup kecil, yaitu hanya 6,679 triliun. Nampaknya banyak yang wait and see atau menunggu. Dan tadi sebenarnya sudah diumumkan bahwa hasil keputusan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bahwa suku bunga tidak berubah, tetap 4%, BI repo rate tetap 4%, tidak ada yang berubah. Apakah itu juga yang men-trigger penguatan di saat-saat terakhir? Jadi tadinya sempat ke 5013, naik cukup signifikan ke 5038.401. Nah, kita harapkan memang IHSG akan bounce back atau rebound setelah 3 hari berturut-turut turun untuk keesokan harinya. Tapi kita masih menunggu bagaimana market Amerika dan Eropa nanti malam. Kalau kita lihat dari bursa emas dunia, saat ini harga emas dunia adalah 1942.30 US dollar per troy ounce atau 923.645. Sedangkan kurs rupiah sendiri sebenarnya cukup membaik. Rupiah menguat 76 poin atau 0,51% ke 14.795. Sedangkan kalau kita lihat bursa Asia hari ini memang kompak berdarah-darah. Indeks Nikkei 225 Tokyo ditutup melemah 156,160 atau 0,67% ke 23.319.369. Sedangkan Hang Seng Indeks Hong Kong ditutup melemah 384.781 atau 1,56% ke 24.340.850. Shanghai Composite Index melemah 0,41% atau 13.480 ke 3.270.440, dan Straits Times Singapura yang mengalami pelemahan paling kecil minus 4,970 atau 0,2% ke 2.500.180.
Kemudian kalau kita lihat dari daftar saham-saham yang paling banyak dijual oleh investor asing, maka yang menjadi juaranya kembali 3 hari berturut-turut adalah BBCA. Total net foreign sale sebesar 303 miliar rupiah. Tapi walaupun dia adalah yang paling banyak dijual asing, terus dia satu-satunya yang mencatatkan penguatan Rp25 atau plus 0,09% ke 28.775. Jadi dari 5 saham yang paling banyak dijual asing, hanya BCA lah yang ada dalam teritori hijau. Yang kedua adalah saham Bank BNI atau BBNI, net foreign sale 104,5 miliar, mengalami penurunan 150 poin atau 3,08% ke 4.720. Yang ketiga ada saham BBRI, net foreign sale 52 miliar dengan penurunan harga 60 poin atau 1,84% ke 3.200. Yang keempat ada Indofood Sukses Makmur atau INDF yang mengalami net foreign sale 22,5 miliar, penurunan 200 poin, 2,63% ke 7.400. Dan yang terakhir adalah Pegas, net foreign sale 22,4 miliar, penurunan 35 poin atau 3,23% ke Rp1.050. Kemudian kita pindah ke yang net foreign buy. Net foreign buy dipimpin oleh TLKM atau Telekomunikasi Indonesia. Net foreign buy sebesar 58,7 miliar dan sahamnya mengalami kenaikan 30 poin atau 1,08% ke Rp2.820. Yang kedua ada Astra International Indonesia atau ASII, net foreign buy 57,1 miliar, mengalami penguatan 80 poin atau 1,67% ke 4.860. Dan yang ketiga, satu-satunya yang mengalami pelemahan di antara saham-saham yang net foreign buy adalah Bank Mandiri atau BMRI, mengalami pelemahan 75 poin atau 1,33% ke 5.575 dengan net foreign buy 42,1 miliar. Yang keempat ada saham yang tidak biasa muncul di dalam daftar net foreign buy, yaitu POLL atau Pollux Property Indonesia, yang hari ini mengalami kenaikan fantastis 11,54% atau 1.050 poin ke 10.150 dan mencatatkan net foreign buy sebesar 9,2 miliar rupiah. Sedangkan yang terakhir adalah Pewon atau Pakuwon Jati, net foreign buy sebesar 7,5 miliar dan mengalami kenaikan 2 poin atau 0,53% atau menjadi Rp376. Kalau kita melihat dari apa yang ditampilkan oleh Dow Jones Index Future, kemudian kita lihat Dow Jones Index Future saat ini adalah negatif 370 poin atau 1,33% ke 27.682. Nah, ini sendiri sebenarnya sudah mengalami kenaikan karena tadi Dow Jones Index Future sendiri sempat menyentuh 27.426. Dan dolar indeks saat ini melemah 0,02% atau 0,02 poin ke 93.190. Sedangkan market Eropa kalau kita lihat saat ini FTSE 100 Index London dan GDXI Frankfurt kebetulan mengalami penurunan yang nyaris mirip, di mana FTSE 100 Index London mengalami penurunan 40,460 poin atau 0,67% ke 6.038.020, sedangkan Xetra DAX Frankfurt mengalami penurunan 87,351 poin atau 0,66% ke 13.168.020. Nyaris mirip 0,67 dan 0,66. Dan kalau kita lihat memang penurunan dari Dow Jones dan market Eropa ini kalau tetap seperti ini, maka ini akan menekan IHSG dan market regional Asia pada esok hari. Jadi kami untuk esok hari membuat prediksi bahwa kemungkinan besar 50% akan berada di dalam teritori merah kembali IHSG. Kok cuma 50% ya? Karena 50%-nya lagi
bisa dimungkinkan dengan adanya rebound setelah 3 hari berturut-turut, karena banyak saham-saham yang sudah 3 hari berturut-turut turun dan kembali menjadi menarik untuk dibeli. Sedangkan tekanannya yang mungkin menjadikannya merah adalah selain market Eropa dan Amerika yang memerah, juga adalah hari Jumat yang biasa dipakai sebagian investor untuk sell off. Tapi kembali lagi, in market we trust, kita mesti melihat lagi kemungkinannya di esok pagi bagaimana penutupan market Eropa dan Amerika. Seperti dalam 2 hari terakhir, kami selalu di market review memberikan prediksi hijau, tapi paginya kami merubah menjadi merah dan ternyata cukup tepat, paginya menjadi merah. Walaupun sebenarnya tidak ada orang yang ingin marketnya merah. Demikianlah sedikit review dari perdagangan hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, rajin terus membuat trading plan, mengecek portofolio Anda, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha untuk bahagia. Sampai jumpa di berbagai insight dan informasi yang gak kalah menarik berikutnya.